Duduk di depan di komisi, kebetulan saya juga yang uji beliau ini si Muhammad Fadli Penjati atau yang biasa dikenal Muslim. Karena kalau jalan apa juga mungkin. Jadi nafas, terus suara, mangsa lidah, lidah, lambat atau cepat, 5 itu pokoknya. Setelah itu baru sifat tambahan atau yang sifat yang tidak ada lawannya. Barangkali bisa dilihat di fotokopian itu ya. Saya jelaskan dulu untuk kolom pertama itu hurufnya, yang kedua kolom makhluk huruf, yang ketiga adalah sifat-sifat pokok. Terus setelah sifat pokok 5 ini ada sifat tambahan. Terus berikutnya adalah praktek makhluk huruf, sifat huruf bersama dengan ahkam. Jadi nanti praktek pembelajaran sekalian. Nah, di situ kalau pertama huruf, yang kedua makhluk huruf, terus ada tulisan BKS gitu. Itu bukan bos. Jadi dulu ketika munakosa itu kalau baik ya di shred baik, di hamilnya gimana, jalannya gimana, umpamanya jalannya masih kurang ya dicentang kurang. Kalau jalannya salah ya dicentang S itu salah ya, bukan saya, S saya. Jadi baik kurang salah. Nah itu kalau pertama yang jahar sampai ke bawah itu kategori nafas. Ini di buku-buku tajwid semuanya urut-urutannya dari nafas, suara,
Yang pertama itu jar terus ke bawah itu kaitannya dengan nafas. Barangkali bisa ditulis di atasnya nafas gitu. Terus kalau berikutnya itu suara dengan kasih tulisan suara. Kalau berikutnya adalah istifal, itu tentang pangkal lidah atau tebal tipis. Pangkal lidah saja enak. Terus berikutnya yang infitah itu ujung lidah. Yang terakhir adalah lambat atau cepat, atau kalau punya ujung itu lambat atau cepat, apa ya biasanya, pokoknya yang berbeda lagi. Setelah itu ada sifat mengganti. Kita nanti mulasnya sesuai dengan makhrajul tempat keluarnya huruf, bukan dari abjad. Kalau abjad kan alif lam ta dan seterusnya. Kalau makhrajul huruf itu mulai dari hamzah dari dalam sini, terus ha, terus naik ain tengah keluaran, terus ha, terus ghain kha, terus maju ada di pangkal lidah ada qaf dan kaf, maju lagi di tengah lidah ada jim, shin, ya, terus nyamping ada word, ya. Jadi pengucapannya bukan word tapi word, ada orangnya. Terus maju onten lam nun o, setelah itu baru ujung lidah pangkal gigi ada o dulu ya tebal o dan ha. Setelah itu ada ujung lidah gigi ada wo ada dan terus tak. Setelah itu baru rongga ujung lidah yang ketemu rongga itu ada spot, terus zaklu terus di. Setelah itu maju ada fa, ada waw, bukan wawu ya tapi waw, terus ada ba, yang terakhir ada ini kalau urut-urutan. Tapi ya kalau yang di bukunya Dr. Aiman itu setelah wa dan ta langsung sod, za, sin baru wa dan fa. Nah, kita mulai nanti penjenengan kita biar hidup gitu. Kalau belum begitu paham penjenengan langsung tanya gitu. Biar buatan kelewat muskas untuk otak ibaratnya nggak bisa itu paham. Nanti santai mau nih, umur tegang. 4 bulan lagi kita masuk Ramadan lagi. Jadi santai mau. Huruf yang pertama adalah hamzah. Ya, jika ada pertanyaan, bukan alif, bukan atau mau nih. Nanti kalau tanya macam-macam, pokoknya yang pertama itu adalah hamzah. Kalau di bukunya Dr. Aiman itu alif itu sudah gandeng dengan lam alif ya. Kalau di abjad mungkin lam alif hamzah ya, karena lam alif jadi huruf mat alif itu sudah gandeng di situ. Huruf hamzah dengan ha itu satu makhraj, satu tempat. Makanya nanti kalau sudah apa namanya jadi tim ya, tim menangkis mungkin kan, itu yang hati-hati, dengan hati-hati ketika ada huruf yang semakhraj tidak sifat, itu bisa jadi jali. Contohnya ketika ada huruf kok dan ta, itu kan sama kan tempatnya ujung lidah maka dua gigi seri, tapi faktanya ketika diucapkan tidak sama kan. Nah itu perbedaan ada di sifat. Apalagi ketika posisi hurufnya doma, ya. Waktu kalau bacanya waktu itu ta, ya, itu bisa jadi perbedaan di sifat. Tetapi kalau tidak semakhraj seperti huruf ba, kan ada temannya nanti ada waw tapi kan beda, itu sangat bisa dibedakan. Tetapi kalau yang semakhraj terus sifatnya beda, ada 3 dia, ada za, sin, dan ada fa, ko dan ta, lo dan ta. Itu hati-hati di situ. Sama huruf bekal juga. Huruf kita latihan pengucapan sekaligus ketika menjadikan mengucapkan namanya huruf itu prakteknya juga harus huruf, jangan pakai bahasa Indonesia huruf. Ya, jadi dilatih huruf, gitu ya.
huruf huruf ya, huruf hamzah dan ha itu satu tempat. Di mana tempatnya? Pangkal tenggorokan paling bawah. Jadi perbedaan hamzah lebih menekan daripada ha. Artinya menekan itu tertahan. Jadi menekan itu bisa dilihat jalan sifat nafasnya. Sifat yang pertama untuk hamzah adalah jalan. Jalan itu artinya nafas ditahan. Kalau Kiai Fatoni bahasanya ditahan, pakai di. Karena ada kesengajaan untuk menahan. Walaupun memang ada sebagian huruf yang otomatis tidak ditahan dan bisa bunyi. Nah ini untuk ngecek nafas ditahan gimana? Jadi kan coba bahwa ketika contoh kita ambil contoh hamzah fathah a, jadi kan mengucapkan a dengan nafas ngalir bisa enggak? Atau jenengan ketika mau mengucapkan a itu nafas berhenti dulu, kan baru bunyi. Kalau dialirkan nafasnya tidak bisa. Jadi berhenti nafas dulu baru a. Ada kuat ya. Jadi hari itu bisa dialirkan kuat. Terus yang kedua kaitannya dengan suara. Suara hamzah itu berhenti atau ditahan atau ditahan. Ya. Halo, kok menang apa ya? Nah, untuk kaitan dengan suara, ini cara ngecek ya. Cara ngecek paling gampang adalah ketika huruf itu mati disukun. Contohnya suara langsung berhenti. Jadi kalau ada yang baca Al-Quran, hamzah matinya masih setengah ngalir, setengah dialirkan. Minal mu'min, nah itu berarti sifat suaranya sudah hilang, harus berhenti. Minal mu berhenti, tidak ada. Kalau minal mu'min, berarti bukan hamzah. Minal mu'min itu ya. Terus sifat yang ketiga pangkal lidah, kaitannya dengan tebal tipis lidah. Ada tips sederhana nih. Mungkin kalau jenengan di buku-buku tadi mungkin musolong dikit kan ya. Jadi untuk membedakan ciri-ciri daripada huruf tebal itu sebenarnya gampang ya. Pokoknya suaranya o itu tebal. Nek suaranya a berarti tipis. Ini pengen ngapal nih itu sifat huruf. Berarti hamzah a itu tebal atau tipis? Tipis. Tidak bingung. Tidak namanya huruf hukum dan nanti. Pokoknya jadi suaranya a berarti tipis. Kalau suaranya o tebal. Caranya menebalkan gimana? Pangkal lidah ditangkap. Jadi mohon maaf yang biasa menebalkan huruf dengan hijab isyafatan atau menggantungkan atau mencucuk bahasanya. Jadi bukan seperti itu. Jadi semuanya itu adalah dengan istilah bahasa. Nah ini lawannya adalah istifal. Jadi pangkal lidah tetap di bawah. Terus yang kedua, yang keempat adalah ujung lidah. Ujung lidah. Jadi kalau tadi istifal itu bunyinya a, kalau istilah bunyinya ya o, tetapi tidak ada o. Ujung lidah tetap di bawah atau infitah. Jadi diapalnya lawannya ngomong. Lek nafas ada jalan, ada hams, bukan nafas mungkin hams. Sing bener makanya dia nafas hams. Mim, caranya ya. Sifatul huruf mim itu kan punya maksud. Kalau mimnya mati, mimnya harus kendor. Hams, jadi ya bukan langsung hams. Jadi fathah atau tidak ada.
Tapi ya kenanya lemes mulai. Jadi infitah itu ujung lidah tetap di bawah. Kalau jenengan kepingin bukti, jenengan coba ngomong, jenengan mengucapkan A, ujung lidah jenengan angkat. Begini. Tidak bisa. Itu untuk ujung lidah. Terus yang terakhir adalah sifat yang kelima, ismat lawannya ilham. Ini kalau di bukunya Dr. Aiman Swaid itu sifat yang kelima atau ismat lawannya ilham ini tidak masuk karena dia masuk di ilmu sorof. Tidak ada di keterangan di situ. Jadi hanya 4. Jadi ada jahar, nafas ditahan, terus syiddah, suara ditahan juga atau tahan ditahan. Terus istighfar termasuk tipis, infitah itu juga bisa diartikan tipis ya. Yang terakhir adalah ismat. Ismat itu lambat atau susah. Untuk terserah kadang ada yang mengartikan susah. Tapi ini kata orang Arab nih, hamzah itu memang susah ya. Munculnya ada, kalau di Al-Quran ada sampai ada bacaan tasjil itu karena susah munculnya hamzah, atau bacaan mat itu yang ada hamzahnya biasanya dibaca panjang. Nah itu untuk mempersiapkan huruf hamzah itu ada bacaan mat. Jadi wajib itu kan ketemu hamzah sampai akhirnya persiapan, makanya sebelumnya dibaca panjang. Jadi kesalahan yang biasa muncul di hamzah, kesalahan yang biasa muncul di hamzah itu bahasanya kurang pahit. Jadi nafasnya tidak begitu tahan, suara juga. Umpamanya wadidahnya a i u ya. Itu ketika bentuk kalimat itu tetap a i u, jangan berubah. Ada yang wadidah jadi wadidah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqim alladzi a i u tetap. Jadi ketika bentuk kalimat dia tetap seperti itu. Ada yang sudah punya kuping? Sudah ya? Sudah lama ini. Nah, di sini ini sebenarnya sama dengan ini, cuma ini yang lebih lengkap. Jadi ada istilah perhatian khusus gitu. Dalam pengucapan hamzah yang perlu perhatian khusus, satu, kurang tahqiq. Jadi tahqiq itu bahasa Jawane teteh gitu. Yakni tenggorokan kurang menyempit seperti lafaz waidah dibaca seperti tasil waidah. Tidak boleh. Bila hamzah sakin atau sukun jangan sampai sukunnya kurang mentak. Nah ini poin nomor 2 ini ada istilah naber. Naber itu mentak, sedikit mentak, pokoknya juga mentak, terutama di akhir bacaan ini. Man yasha, jangan hanya man yasha. Dikhawatirkan itu tadi jahar dan sudahnya tidak kelihatan. Yang tiga makanya jangan sampai mendekati makhluk lain. Nah ini juga yang sering jadi kesalahan. Sampun hafal jahar, terus syiddah, istighfar, syiddah, paham kan? Biasanya nanti lebih paham lagi ketika kita praktek baca. Ada yang kurang, ada yang kurang baca. Makanya Fatihah itu Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu hal tentang betul-betul mandek ya, apa berarti alhamdulillah. Biasanya nanti kalau sudah praktek baca baru konangan. Nah, ketika konangan itu baru nancap. Biasanya kalau biasanya ini seperti bacanya kok alham. Saya pernah di blog itu hanya tidak berulang-ulang. Dulu dari maksud apa? Hal itu kan kendor. Alham, tak boleh alham.
Lanjut, berikutnya adalah ha, ha, ha. Masih semakna dengan hamzah. Sifat yang pertama dengan itu apa? Ha. Ada angin yang mengalir, dialirkan ya. Kalau di buku Makhratul Huruf punyanya Yailuddin itu terlepas gitu. Kalau di punya Fatoni dialirkan bukan, karena bahasanya itu jaroyan nafas, itu mengalirnya nafas atau mengalirnya suara. Tapi semua baik, kalau pasti itu ya, alir juga sama. Nah, hamas ini beda lagi nanti kalau di penjelasan di Dr. Aiman itu ya, itu lebih luas nih. Hamas itu tidak hanya ngalir dong, tapi suara yang samar, yang tidak ada getaran, dan nanti diselingi dengan aliran angin yang banyak, jadi lebih luas lagi. Kalau di sini hanya lebih gampang lagi. Jadi hamas itu adalah mengalirkan nafas, nafas yang dialirkan. Ya harus kalau tidak harus berlebihan ya. Tidak harus a'udzu billahi, tidak harus seperti itu. Yang kedua adalah rifwah atau bokhawah. Ya, bokhawah itu suara yang dialirkan. Nah ini yang kesalahan hak yang sering terjadi. Rifwahnya hak ini sering hilang. Terutama di akhir bacaan yang ada Quran. Contoh, ilai itu hilang. Ilai itu ngalir namanya di suara. La yubaddiluna belum ada. Yubaddiluna, nah itu namanya suara ngalir. Jadi hanya nah, kalau hanya bacanya yubaddiluna itu hanya hamasnya saja keluar, tapi rifwahnya belum ya. Dan nanti kurba terutama itu yang di akhir-akhir bacaan biasanya sering hilang ya. Berikutnya adalah hak termasuk huruf yang tipis atau tebal. Ha tipis kan bukan ho kan. Tadi kan yang tebal kan oh. Termasuk huruf yang tipis. Ujung lidah juga tetap di bawah atau intiha. Ini sebenarnya sifat yang otomatis ya. Sebenarnya kalau umpamanya mengucapkan H diangkat itu malah susah. Jadi otomatis dengan mengucapkan H itu lidah di bawah. Jadi ada beberapa sifat yang dominan, terutama nafas dan suara. Walaupun nanti juga ada di berbagai sisi juga. Yang terakhir adalah ismat. Ismat itu lambat. Saya pernah tanya karena dulu belum paham ismat kalau lagi bagaimana. Karena penjelasan beda deh. Kalau penjelasan dari Yailuddin itu ismat itu huruf yang alat ucapnya selain ujung bibir dan ujung lidah. Idlat kebalikannya di buku itu ya, di buku Makhratul itu. Tetapi di sini saya memberikan ismat kayak selalu ujung lidah ya ada ini. Tak itu ujung lidah kan? Tapi dia ketemu gigi. Ternyata penjelasannya ismat itu sebenarnya sifat yang otomatis gitu. Makanya di Dr. Aiman itu tidak memasukkan dalam sifat huruf dan tajwid. Yang terakhir itu ada sifat tambahan mungkin yang belum pernah nih, ada namanya khofa. Khofa itu sama. Jadi hal itu sebenarnya ketika aliran nafas dan suara sudah keluar itu tidak perlu berlebihan. Khofa itu sama kayak itu sampai hilang. Jangan sampai bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai seperti itu. Jangan juga Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Khofa gitu. Nah, kita praktek sekalian untuk huruf ya.
Jadi menurut Nabi ketemu hamzah dan ha itu dibaca ilhan, ya. Bacanya pun ilhan. Kalau tidak bacanya ilhan itu pakai dal. Oke, bacanya ilham. Ininya ya, makalnya ilham dengan ilhan beda. Artinya juga beda. Ilham, ilham halqi. Nah, jadi halqi itu huruf tenggorokan. A-I-U-Ba, A-I-U-Ba, An-In-Un. Ya, kenapa kok tidak An-In-Un? Alasannya kenapa? Ya, huruf nun itu punya tawasud. Selain tawasud, nun itu gunanya harus satu harokat. Jadi biasanya sering terjadi kesalahan itu di akhir bacaan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada kan? Alamin. Harus makan. An itu satu harokat. Juga kendor juga ada maksudnya. Jadi bukan an in un tapi an in un a i u ba an in un sama dua 1 2 3 a i u ba an in un susui tapi an in un kesuai nih kendor itu bukan sampai 1 mat ya. Jadi kalau masuk 1 mat berarti matobi. An in un ini kalau tak sesuai. An in un kendor itu dia kendor ya. Tapi kembali a i u ba. Yang a i u ba kan matobi ingat itu kan. A i u ba. An in un ha i u ba. Itu namanya rifah di situ. Bukan aku bah. Kalau bah itu berarti hanya hamzahnya saja. Rifahnya belum keluar. Ya, itu. Hadibubah, hadibun. 1 2 3. Hadibubah, hadibun. Oke, kalian tidak ada bah. Sudah pada 1 2 3. Hadibubah, hadibun. Sama apa? Tapi dengan bukunya ini dengan urut nih. Nopi mau. Bon. Hak itu ada berapa sifat? Yang pertama, nafas dulu. Nafas tiada cara ditahan. Nah, jadi suara tiada cara atau terus tipis atau tebal? Ujung tidak? Bisa. Cepat atau idlam? Huruf hamzah dan ha ini semakhraj. Ada yang mengatakan ha juga, ada yang mengatakan hamzah juga. Tetapi ini semakhraj. Tapi faktanya ada sama nih. Nah itu tidak ada isi batu huruf. Huruf yang ketiga, huruf ya, orangnya dibaca terbalik huruf, bukan huruf ya. Jadi dengan huruf haknya juga ada juga hak. Huruf bukan huruf. Huruf berikutnya yang ketiga adalah ain. Ain semakhraj dengan hak ada dua. Yang pertama adalah ain, pengucapannya ada linnya nih, bukan langsung ain. Ain itu punya dua nama nih. Yang pertama ain, yang kedua ain. Sifat yang pertama nafas ditahan.
jahar. Jenengan buktikan mawon, jenengan mengucapkan dengan mengalirkan nafas sampai membuat doa. Ngoten nggih, kalau jenengan ngoten niku nggih maka. Jadi umpami jenengan makhluk Pak, jenengan Muhammad, jenengan coba mawon. Berarti kan nafas ditahan. Terus yang kedua, suara ada di pertengahan atau tawasud. Nanti ada 5 huruf yang punya sifat tawasud itu yang terkumpul dalam lafaz lin umar ada lamun ain bin roh. Nanti juga ismat idlak itu idlak dulu ya yang didapatkan ada 6 huruf. Jadi yang lainnya ada ismat. Nah, tawasud ini setengah dialihkan. Ini kesalahan yang ringan ya sebenarnya di sifat huruf. Tapi masih sering terjadi ya. Contoh ya, ketika huruf mati, nah, contoh yang ada muna itu ainnya ketika mati pun putus. Putus itu mana? Lamu, putus kan? Lamu ini harus masih nyambung. Lamu, pun dan belum tapi kalau berhenti berarti masih ada syiddahnya, kecuali di akhir bacaan butuh mandek ada wakof. Tetapi kalau bacanya lam itu masih berhenti. Bacanya gimana? Setengah dialirkan itu tidak putus. Ada wahum ada. Kalau di buku ini kan ambilnya contoh itu. فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ. Ada putus. عَلَيْهِ مَا اعْتَدَى عَلَيْهِ مَا اعْتَدَى. Pokoknya betul putus lagi. Itu tawasud seperti itu. Terus termasuk huruf yang tipis betul. Ujung lidah tetap di bawah atau di kita. Ini juga otomatis jenengan akan malah hilang. Termasuk juga huruf yang lambat. Jadi fokus di nafas dan suara. Kesalahan yang sering muncul itu tadi. Kadang ain itu dibaca hamzah. Lamu minal, harusnya minal mu'minin, minal mu'minin. Nah itu tukar nih. Jadi ada jahar nafas ditahan, terus suara ada di pertengahan. Pertengahan itu ya antara dialirkan dan ditahan. Yang keempat adalah hak. Ya, kalau dilihat suaranya nafas ngalirnya sudah kelihatan kan, berarti dia habis. Terus suara juga dialirkan. Ya, huruf hak ini yang sering bilang adalah diri wahnya. Jenengan kita ini gampang kawan ya, umpamanya jenengan pas munakosa nonton kok ta'awute atau bismillahirrahmanirrahim gak keluar, biasanya itu terusnya karena bismillahirrahmanirrahim tak keluar ini, harusnya rahman bismillahirrahmanirrahim. Ini ada suara biasanya itu terusnya kamu tuh biasanya atau dengan kita ini huruf-huruf hijaiyah yang tidak ada padanan kemiripan di bahasa kita, abjad kita itu rodok angel, biasanya rodok nggak betul biasa, ha, ta, ya dan lain-lain. Jadi hak itu ikhwah atau khawah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ikhwah, suara dialihkan kalau pas. Terus termasuk huruf yang tipis, ha, bukan ho, bersih. Ujung lidah tetap di bawah atau kita termasuk huruf yang lambat juga. Jadi maksudnya ain dan ha tadi adalah menekan tenggorokan. Perbedaannya apa? Ain lebih menekan daripada ha. Lebih menekan ini bisa dilihat di sifat nafasnya. Nafas yang ditahan itu tekan, lebih menekan karena nahan. Kalau hak itu mengalir. Kita coba
untuk latihan di jelas coba dulu 2 3 tapi ikut berlebihan sekali lagi ada sedikit tawadhu dari jadi kedua itu tidak usah nyangkut. Tawadhu itu rajidi kolak jadi ada biasanya tawadhu itu dengan kita ini dibacaan idhab dan bacaan apa namanya al itu biasanya gadot nih tapi sing ahli itu huruf semuanya bisa muncul neng sineso ya ha ketika ha awas ha bah tidak hanya bah itu han hin hun ha hin hu bah han hin hun 1 2 3 kalau rifah berarti suara han hi hun ini han hi hu bah han hi hu bah 1 2 3 han hi hu bah han hi hun bersih ya pun ha Ada pertanyaan? Oh bingung, apa ya? Dalam? Oh, dilakukan pada sebelah. Bismillah. Sin itu punya harus dan ikhfa. Karena karena kita untuk huruf yang punya harus ikhfa, niku intonasinya lebih lama sedikit. Kalau di bukunya Dr. Aiman itu ada jeda sedikit karena menyempurnakan harus dan ikhfa. Beda dengan yang syiddah langsung berhenti beda, otomatis kan beda nih. Bismillahirrahmanirrahim. Aku dan pulau roh yang boleh mencucu karena roh itu bukan huruf bibir. Bismillahirrahmanirrahim. Punya tawasul juga punya guna yang satu harokat. Bacaan idhar itu gunanya ada gunanya ada. Ada cuma satu harokat. Dan yang mengikat dia boleh berguna. Jadi Bismillah kita dari ta'arud dulu yang tahun berapa 2017 ada diklat di Rajagung. Saya yang mencoba sama Yazid ini disalahkan di ta'arudnya kan ada yang ingat enggak?
Jadi hamzah itu punya jalan dan syiddah, sedangkan ain itu punya jalan tapi tawassut. Jadi bacanya tidak boleh yang pertama kuat, yang kedua kendor tadi kalau bingung diwali sama kan dan betul wasdanya ini karena ada 3 huruf ya. A'udzu billahi syaitan ya. Oh itu huruf yang paling kuat. Jangan sampai nomor syaitan. Kalau 4 ya 4 harokat, kalau 6 ya, jadi 4 kali itu istiqomah. 2 juga semuanya, kalau 4 semuanya, kalau 6 semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 2, 3 biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Atau langsung turun. Bismillahirrahmanirrahim. Cekok Inggris kan akhir enggak sudah. Jadi saya bisa nyengkok ya monggo, tetapi jengkok itu sebenarnya kalau lokal tidak boleh banyak-banyak. Jadi kalau mendengarkan bacaan Syekh Mahmud itu, walaupun itu mat wajib, mat lazim, itu jengkok dapatnya oke. Yang lokal beda, yang lebih pelan lagi. Tidak ada pertanyaan. Hamzah, ha. Urut-urutannya juga dihafalkan ya. Hamzah, ha. Ain dulu, baru ha. Ya, jadi yang kuat dulu, baru yang hamzah. Ain, ha, terus lanjut. Huruf berikutnya tenggorokan paling atas. Jadi ini ada 2 makhraj. Yang pertama adalah ghain. Nah ini ghain ini ngoroknya halus. Kalau satunya sama kha itu kasar. Tenggorokan paling atas, perbedaan makhraj kha lebih menekan daripada ghain. Kalau ini kita bingung dia. Kok yang digunakan padahal kalau itu kan punya nanas. Kalau ghain kan ya, kalau tanyakan ya foto ini oleh permasalahan Soekarno karena tidak tadi dan beliau sangat welcome ketika di BNA itu langsung jawab. Nah, yang kemarin ada yang tanya terus kalau bersangka kalau tanggal beliau pas jadi studi di Jambi ya, ada STKH kemarin itu juga jawab nanti kalau sudah pulang jadi nasi Jambi dia langsung kayak jadi itu betul lanjut loh. Sini tidak ada nomornya zaman. Kalau jadi foto ini memang beliau itu sebelumnya memang mempersilahkan kalau ingin bertanya. Makanya saya terus wakil foto itu angkat sampai enak saya takut kapan ya bisa itu. Yang pertama adalah ghain, pangkal atau tenggorokan paling atas. Sifat yang pertama kaitannya dengan nafas. Jadi coba ngomong Allah, Allah, itu baik. Beda tak ketika saya mengucapkan Allah dengan Go? Beda kan? Yang pertama tadi pangkal lidah sudah diangkat. Kalau Go itu belum. Goyil belum. Kalau sudah diangkat bunyinya Allah, Goyil itu jahar Allah, nafas ditahan. Kalau dengan alirkan berarti khomaya Allah. Terus suara juga dialirkan. Nah khusus Goyil yang sering menjadi kesalahan ini
di likwahnya. Banyak yang baca Fatihahnya ghairil maghdubi, berhenti. Padahal ghair itu likwah, suaranya dialirkan. Harusnya ghairil boten madhep ubi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ikhwan, termasuk huruf yang tebal atau tipis Allah atau isti'alah, namanya istighfar. Ujung lidah tetap di bawah atau infitah. Ada 3 huruf yang tebal tapi ujung lidah tetap di bawah. Ada ghain, kha dan qaf. Yang lainnya itu diangkat semua ujung lidah. Seperti bab namanya ada shad, dan wa. Termasuk huruf yang lambat juga atau isman. Yang keenam adalah kha, ngorok atau kasar, tapi pangkal lidah seperti itu. Anehnya kita bisa suara o tapi pangkal lidah tidak diangkat. Iso, dengan disanggah. Kalau sudah diangkat bunyinya kha. Sifat yang pertama, nafas dialirkan atau lepas, hams, kelihatan. Terus suara juga dialirkan, wah, alirkan bukan berhenti bukan, tapi dialirkan. Terus termasuk huruf yang tebal atau kha atau isti'alah. Infitah ujung lidah tetap di bawah, termasuk huruf yang lambat. Tidak ada sifat lambat. Betul berhenti tapi dialirkan, bukan maksud tapi betul-betul mengalir. Dal atau lepas, dengan dal tidak ada khusus untuk kha, yang kasroh ini tebalnya berkurang, berhilang, khusus yang kasroh. Ya, jadi kan pokok kalau fathah itu betul-betul terbuka, kalau kasroh itu rahang kita ke bawah sedikit, linggis lah bahasanya. Kalau umat itu ya betul-betul jujur. Satu, dua, tiga. Sudah balik. 1, 2, 3.